Shalom, perkenalkan nama saya Dalila Pratina, NIM 10220230032, Prodi PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. Yang kedua, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika ini sudah terbentuk, maka semua guru mata pelajaran apapun yang diberikan akan mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pembentukan sikap, kecerdasan, dan keterampilan bagi setiap anak didik, agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaksud dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Persoalan dasar dari tujuan pendidikan merupakan masalah yang sangat fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, karena dasar pendidikan itu menentukan corak dan isi pendidikan. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini
merupakan padaan dari istilah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0-6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir, kognitif, berkomunikasi, bahasa, fisik, motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD meyakinkan bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, jalur formal, non-formal, dan informal. E. Alasan penting pendidikan pada masa usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti TK, RA, KB, TPA, SPS, dan PAUD sejenisnya. Pendidikan keluarga atau lingkungan atau seluruh jenis pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun. Dengan demikian, PAUD bukan menjadi terpisah dengan pengertian taman kanak-kanak atau bentuk lainnya. PAUD adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun. Adapun 2 alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli, setiap manusia diberi Sang Pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sel saraf dalam bentuk otak. 2 belahan otak itu diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optimal, butuh peran orang tua untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif, bahasa, komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama, moral, dan sebagainya. Taman anak-anak sendiri mungkin bisa cepat baca, tulis, dan berhitung. Merangsang dan memfasilitasi agar anak memperoleh pengalaman sebanyak mungkin adalah benar, menumbuhkan, merangsang agar muncul minat terhadap buku, gemar membaca dan menulis, dan dengan benar. G. Landasan hukum. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggara pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu H. Development. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah 8 tahun. Usia dini lama dianggap telah gagal membentuk anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. Ciri kurikulum lama.
Yang pertama, berorientasi menghafal materi. Yang kedua, lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, spiritual. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi semua domain. Yang kedua, adanya keterkaitan integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan.